Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tio dari Folder Bisnis. Bagaimana kabar kalian sobat Folder Bisnis? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik saja, karena sampai saat ini kita masih merasakan dampak dari pandemi. Tapi saya harap tidak menghilangkan rasa perjuangan kita untuk tetap bisa survive di tengah keadaan yang serba sulit seperti ini. Oke, kali ini saya akan membahas strategi atau ide usaha lagi yang akan kita coba uraikan. Semoga saja nanti akan bisa menjadi benang merah atau menjadi hal yang bisa kalian praktekkan di rumah ya, di tengah keadaan yang seperti saat ini. Nah, kali ini tim Folder Bisnis akan merangkum nih khusus buat kalian bagaimana 10 usaha sampingan paling prospektif yang bisa kita jalani pada saat-saat pandemi seperti saat ini. Lalu apa saja 10 usaha sampingan tersebut? Maka simak video ini sampai selesai ya. Yang pertama, makanan. Makanan akan selamanya dibutuhkan oleh masyarakat, karena makanan merupakan hal yang harus selalu ada, karena itu merupakan kebutuhan pokok setiap individu atau manusia. Maka ketika kalian memilih bisnis makanan di tengah pandemi, itu masih sangat relevan untuk bisa mendulang banyak keuntungan. Maka itu merupakan salah satu bisnis yang prospektif dan bisa dijalankan di masa-masa sekarang. Terlebih lagi kita sudah bisa bekerjasama dengan beberapa marketplace penyedia jasa antar seperti GrabFood atau GoFood. Nah, itu juga akan sangat menunjang untuk lini bisnis kita. Itu. Terus yang kedua, jasa desain grafis. Jasa desain grafis akan sangat laris manis di tengah-tengah pandemi sampai saat ini, karena banyak orang yang membutuhkan atau perusahaan ya yang membutuhkan jasa ini, karena untuk kepentingan konten periklanan. Nyatanya di tengah pandemi seperti saat ini, banyak konten perusahaan yang membutuhkan konten untuk periklanan, khususnya untuk sistem online ya. Jadi kalau kalian punya jasa desain grafis atau kalau kalian punya kemampuan untuk mendesain, maka tidak ada salahnya untuk memulai bisnis ini, karena prospeknya memang sangat-sangat menjanjikan di saat-saat seperti ini. Terus yang ketiga, jual pulsa atau paket data. Orang Indonesia itu hampir setiap keluarga, bahkan setiap individunya, anggota keluarganya itu sudah punya HP satu-satu ya, atau ponsel satu-satu. Nah, itu juga merupakan peluang yang sangat menjanjikan, karena ketika orang semakin punya banyak ponsel, maka ada kesempatan untuk bisa mengeruk keuntungan dari kita menjual pulsa atau paket data tersebut. Nah, ini merupakan ceruk yang bisa kita manfaatkan di tengah pandemi seperti saat ini. Terlebih lagi, masyarakat kita sekarang kebanyakan itu beraktivitas di rumah, dan dari sana mereka beraktivitas biasanya juga dengan menggunakan HP mereka, entah itu untuk kepentingan berselancar di dunia maya atau mencari informasi, atau bahkan mereka memanfaatkan HP untuk kebutuhan kerja mereka. Itu. Jadi sekali lagi, jual pulsa atau paket data merupakan salah satu peluang bisnis yang sangat menjanjikan di tengah pandemi seperti saat ini. Yang keempat, menjual masker. Memang penjualan masker tidak seheboh atau bombastis seperti awal-awal pandemi. Cuma kalau kita kreatif untuk mengelolanya, misalnya tidak hanya sebatas masker biasa, tapi kita bisa memodifikasi, kita bisa mendesain masker yang bagus, itu juga merupakan sumber-sumber keuntungan yang menjanjikan, usaha-usaha yang menjanjikan di tengah pandemi. Kalau kita bisa mendesain dengan motif-motif tertentu atau menggunakan motif-motif kedaerahan seperti batik dan lain sebagainya, itu akan sangat menjanjikan juga dijalankan pada saat-saat ini. Terlebih lagi, kepentingan masker kita itu tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk penunjang saja, tetapi memang diproteksi untuk melindungi kita dari kesehatan. Salah satunya ya dengan bisa menanggulangi dari virus corona tersebut ya. Jadi kalau kamu bisa mengkombinasikan antara masker dan
safe untuk kesehatan, apalagi maskernya dibuat desain yang menarik, terus masih sangat menjanjikan untuk dijalankan pada masa-masa saat ini. Yang kelima, menjadi penulis lepas. Ya, banyak orang atau perusahaan itu membutuhkan jasa penulisan lepas pada saat-saat seperti ini, karena mereka nyatanya banyak beraktivitas dari rumah ya. Mereka mungkin tidak bisa meng-hire karyawan, atau mungkin karyawan sudah dirumahkan, jadi mereka perlu freelancer, dalam hal ini jasa penulisan, untuk menunjang usaha mereka atau mungkin kebutuhan-kebutuhan mereka. Itu akan sangat membantu jasa penulisan untuk kebutuhan konten periklanan dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, jasa penulisan juga sangat dibutuhkan selain oleh blogger dong tentunya, juga untuk perusahaan untuk kepentingan konten mereka. Oke, yang keenam, menjual hand sanitizer. Ya, hand sanitizer juga masih sangat potensial untuk dijalankan pada masa-masa pandemi seperti saat ini, karena kepentingan orang untuk menjaga kesehatan itu mereka akan semakin tinggi memproteksi diri. Jadi hand sanitizer itu dianggap selain praktis juga bisa melindungi mereka dari bahaya virus yang sedang ada pada saat ini. Terus selanjutnya yang ketujuh, bisnis sembako. Nah, kebutuhan akan sembako ini juga hampir sama dengan makanan ya, tidak bisa tidak ya, diperlukan oleh masyarakat meski di saat pandemi seperti saat ini ya. Sembako cukup tinggi saat ini, toko sembako juga bisa bekerja sama dengan toko online ya, atau mungkin marketplace juga untuk mengantar. Jadi tidak usah khawatir karena kebutuhan semakin tinggi, tidak dilarang. Bahkan sembako juga banyak rumah sekarang menyediakan stok sembako yang lebih karena mereka takut untuk keluar. Jadi sembako merupakan salah satu lini bisnis yang bisa Anda coba dan sangat menjanjikan di masa-masa pandemi seperti saat ini. Terus yang kedelapan, berinvestasi emas. Harga emas yang semakin terus menaik ini menjadi peluang bisnis untuk kalian. Akan mendapatkan sebuah keuntungan yang berlipat nantinya, tentunya untuk masa depan ini. Nah, harga emas ini silahkan untuk dimanfaatkan, karena dari sini kita bisa nantinya akan bisa mendulang banyak keuntungan berkali-kali lipat. Jadi kalau kalian punya modal, saya sarankan untuk bisa investasi emas sekarang juga ya. Itu merupakan sebuah lini bisnis yang nantinya akan bisa kita panen setelah pandemi ini akan berakhir. Itu. Terus membuat jasa pembuatan video. Nah, baik individu atau perusahaan yang selama ini berada di rumah, itu mereka memerlukan jasa freelance pembuatan video. Jadi kalau kalian punya editing video yang bagus dengan hasil yang maksimal, tidak ada salahnya untuk menjual jasa pembuatan video ini, karena dari sini kalian bisa mendulang banyak keuntungan dan tentunya uang. 10. Menjual pakaian. Meskipun toko-toko offline, tapi ada pusat pembelanjaan yang ternyata masih buka meskipun dibatasi. Ada ceruk yang menarik dari bisnis pakaian ini, ternyata tidak sepi. Kita bisa mengalihkan dari toko offline dengan toko online ya, kembali lagi dengan memanfaatkan marketplace yang sudah ada. Itu kan Anda bisa menjualnya di Shopee, di Tokopedia dan lain-lain. Itu juga menjadi ceruk bisnis yang sangat menjanjikan di masa-masa saat ini, karena terbukti peminat pakaian masih tinggi ya, meski kita sedang terkena dampak pandemi seperti saat ini. Oke, itulah beberapa peluang bisnis yang prospektif dijalankan di masa pandemi seperti saat ini. Semoga dari 10 peluang bisnis tadi bisa Anda pilih dan Anda teliti lagi kira-kira ide bisnis mana yang kira-kira bisa saya terapkan dan sesuai dengan kebutuhan kita dan minat kita dong tentunya. Karena berbisnis tidak hanya bermodal ide saja, tapi harus ada keterlibatan rasa. Kalau rasa kita ternyata menolak atau kita tidak yakin, kita tidak usah memaksakan diri untuk menjalankan bisnis tersebut. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa nantikan video-video kami selanjutnya, dan salam.